Hadiah pernikahan. Untuk pertama kalinya, kami diundang sebagai tamu di pernikahan salah satu teman dekatnya, yang notabene adalah temanku juga sewaktu SMP. Ada sedikit drama sebelum hari itu. Dia bilang untuk beli hadiah saja. Aku setuju untuk itu. Tetapi kemudian dia mengatakan untuk patungan membeli hadiahnya. Apa? Entah kenapa aku sedikit kesal mendengarnya. Apakah dia sedang mengujiku? Tibalah hari janjian untuk membeli hadiah. Seperti biasa, dia menjemputku ke rumah, pamit kepada kedua orang tuaku, dan berjanji untuk pulang sebelum matahari terbenam. Dia selalu begitu, bertanggung jawab. Aku mengajaknya ke sebuah toko hadiah terdekat yang aku tahu. Ternyata ini pertama kali baginya ke sana. Kami mengelilingi setiap sudut toko itu, mencoba mencari barang yang pas untuk dijadikan hadiah pernikahan. Hingga akhirnya kami berdua berhenti pada sebuah jam dinding simpel. Ternyata selera kita sama untuk style dan bahkan harganya. Ternyata tak butuh waktu lama hanya untuk sekedar membeli hadiah. Aku yang belum ingin pulang ke rumah entah kenapa malah menawarkan diri untuk bertamu ke rumahnya. Meski mendadak tapi dia mengiyakan. Sejauh yang aku kenal, dia tak pernah menolakku dalam hal apapun. Setibanya di rumahnya, seperti ceritanya, dia pernah bilang kalau rumahnya selalu ramai oleh bapak-bapak yang sedang tanding catur. Ada kejadian lucu di sana. Ketika aku salah mengira kalau bapak yang sudah beruban di teras adalah ayahnya. Habisnya dia bilang kalau bapaknya sudah cukup berusia lanjut. Rasanya kikuk di awal. Ini bukan pertama kalinya aku berkunjung ke rumah teman lawan jenis. Tapi entah kenapa untuk kali ini berbeda. Syukurlah tak butuh waktu lama bagiku untuk beradaptasi di sana. Tidak seperti keluarga yang kukira. Kedua orang tuanya cukup hangat menjamuku. Entah apa yang merasukiku kala itu. Aku bahkan memintanya untuk memperlihatkan kamar pribadinya padaku. Sungguh, tak ada maksud apapun. Aku hanya ingin tahu bagaimana suasana kamar dari lelaki yang hampir setiap hari tak pernah absen mengabariku itu. Tak kupungkiri timbul perasaan nyaman di sana. Terlepas dari sikap keluarganya, suasana rumahnya, dan bagaimana kehidupan mereka yang tampak begitu natural. Kami berkeliling dengan berjalan kaki ke sekitaran komplek perumahannya. Aku tak peduli apakah dia bosan dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan. Hanya seputar di mana orang-orang yang mungkin ku kenal tinggal, di mana dia biasa nongkrong, dan seperti apa kedekatan dia dengan keluarga dan juga lingkungannya. Sejak dulu, topik tentang kehidupan pribadinya menjadi begitu menarik di mataku. Dan sekarang puncaknya. Hari menjelang petang, kami pun berpamitan untuk pulang. Satu momen yang begitu berkesan bagiku adalah ketika ayah dan ibunya mengantarkanku sampai pintu gerbang. Seolah kalau kita sudah saling mengenal begitu lama. Seolah aku adalah tamu penting atau bagian dari keluarga. Di perjalanan pulang, otak dan hatiku terus bergumul. Hatiku begitu terpikat pada angan yang mungkin saja terjadi suatu hari nanti. Seolah hatiku sedang bersuara kalau aku menginginkan dia. Tapi pikiranku masih trauma. Aku takut mengulang kesakitan yang sama. Aku takut perasaan ini mungkin juga bisa menyakitinya. Aku takut hatiku hanya lapar mata saja. Aku takut dia terluka.